lanjut kita ke pertanyaan ke-8. Nah, Kak, bagaimana caranya memantau hasil dari tiap-tiap tahapan seleksi dari masing-masing tes atau gini, proses seleksi yaitu SBM dan SNM? Bisa dijelasin mungkin dari SNM dulu karena kan SNM pertama terus baru masuk ke SBM. Itu dijawab ya. Ya. Mulai sekarang lebih baik kita itu berhenti gitu untuk berusaha mencari kepastian peluang, apalagi SNMPTN. Sampai saat ini tuh nggak ada parameter yang pasti gimana penilaian SNMPTN itu dilakukan. Apabila hendak dibandingkan dengan SBMPTN, SNMPTN itu lebih misterius nggak? Jadinya sebaiknya kita itu dari sekarang tuh nggak usah lagi nyari-nyari peluang-peluangnya itu lolos apa enggak, tapi lebih baik kita usahakan yang terbaik dari sekarang kayak gitu. Sering cari informasi di Google atau tanya ke kakak-kakaknya tentang jurusan yang bakal kalian cari. Yang pastinya kalian harus mengenal diri kalian dulu kayak gitu. Kalian kemampuannya apa, minatnya apa, terus nilai kalian itu seperti apa kayak gitu. Jadinya dengan itu mungkin kalian bisa memprediksi, oh aku bakal lolos di enggak nih kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ke Kak Pandey mengenai SBM-nya. Memantau lolos di tiap tahap ini kan SBM itu tahapnya cuma tes lalu daftar itu aja, lolos tidaknya nanti di akhir gitu. Cara memantau lolos atau tidaknya pasti kita tidak bisa kan di SBM, hampir sama di SNM kita tidak tahu kita lolos atau tidak begitu, kecuali nanti pengumuman akhirnya. Untuk di angkatan saya untuk memastikan ya, bukan sekedar memastikan, memperbesar peluang adik-adik lolos itu disesuaikan nilainya atau dengan kemampuan diri adik-adik, atau seperti ya saya setuju yang saya sampaikan oleh Fatma tadi, sesuai dengan minat bakat adik-adik. Saya minatnya sini, bakat saya di sini, kemudian nilai saya mendukung untuk prodi yang sesuai dengan minat bakat saya, yaitu diambil supaya nanti peluang adik-adik lolos jauh lebih besar. Apalagi tahun ini adik-adik sudah mantap, istilahnya sudah mantap target saya di prodi ini, baru dites begitu. Jadi kan kita tidak bisa memastikan kemampuan kita berapa gitu kan. Kalau adik-adik sudah mantap, sudah ini target akhir saya, berarti harus habis-habisan di sana belajarnya. Itu aja sih. Jadi kita tidak bisa memastikan ketika sudah dapat nilai, kita daftar, dan kita memastikan kita seperti ranking atau bagaimana, kita tahu. Jadi kalau kita ikut saja pengumuman atau tidak. Kak Pandey mungkin bisa ditambah juga mengenai kan sempat ada rasionalisasi nilai itu, mungkin bisa dijelasin dikit. Oh iya, tentang tren di tahun 2019 ya, ada banyak sekali pihak yang melakukan rasionalisasi nilai gitu kan ya, membandingkan istilahnya. Jadi itu di angkatan saya di 2019 ada rasionalisasi nilai. Saya juga tidak tahu bagaimana sistemnya, tapi kalau misalkan ada, boleh ada dicoba, misalkan tinggal kirim nilai. Kalau saya zaman itu rata-rata nilai untuk yang saya dikirim ke pihak itu, nanti mereka yang merekomendasikan dengan jurusan yang kita pilih. Akan rata-rata nilai saya itu 600 sekian, misalkan itu dulu 600 sekian, saya pilih prodi peternakan, nanti akan dirasionalisasikan cocok atau tidak gitu. Saya juga kurang paham gitu, tapi ada beberapa ahli kita yang bisa begitu, ahli kita. Nah, kalau ada yang tahu mungkin kakaknya, kita bantu kakaknya, pasti mau kakaknya. Kemudian di tahun ini kayaknya itu tidak ada ya rasionalisasi, karena kita tes langsung masuk nilai kita ke perguruan tinggi atau prodi yang kita pilih. Jadi nilai itu kayaknya tidak keluar, makanya tidak ada rasionalisasi macam itu. Oke, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya itu, Kak, bagaimana sistem perankingan dari SNM? Nilai apa saja yang harus dihitung nih? Nah, untuk Kak Fatma mungkin bisa dibantu untuk dijawab mengenai sistem perankingan dari SNM di sekolah dan nilai-nilai yang harus dihitung. Ya, aku bisa jawab ya. Pemeringkatan siswa yang dilakukan oleh sekolah itu berdasarkan nilai mata pelajarannya itu 1 dan 6. Kalau jurusan IPA itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi. Sementara kalau IPS sendiri matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi.
Nah, yang kedua itu berdasarkan kelengkapan data nilai siswa tersebut, maka sekolah akan menetapkan jumlah siswa yang bisa lolos ke SNMPTN berdasarkan akreditasi yang tadi itu. Kalau A itu 40% terbaik dari jurusan A dan jurusan IPS, kalau B itu 25% terbaik, dan yang ketiga itu C itu 5% terbaik di sekolahnya kayak gitu. Kalau perankingan ya, kalau untuk perankingan di sekolah. Kalau penilaian SNMPTN itu biasanya ketika kalian udah ngelakuin pendaftaran, habis itu akan dipilih nih siswa terbaik berdasarkan PTN dan prodi yang kalian pilih. Nah, untuk lolos nilainya itu ditentukan oleh universitas. Nah, berdasarkan info dari web LMPT itu, universitas tersendiri itu emang punya dia rekam jejak dari sekolah-sekolah di Indonesia kan. Jadi mereka bakal memantau itu. Berarti penilaiannya itu enggak cuma nilai rapot aja, tapi juga indeks sekolahnya. Seperti itu ya. Jadi di sini masih ada lagi 2 sisa pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Kak, bisa dijelaskan penentu kelulusan dari SNM dan SBM? Nah, mungkin kan tadi itu ada penjelasannya, sudah ada tes segala macam, mungkin bisa dijelasin penentu kelulusannya tuh mungkin dari nilai sekian bisa lolos di mana, mungkin dari nilai sekian bisa dicari prodi apa, mungkin gitu ya. Biar mungkin adik-adiknya makin besar peluang kelulusannya mungkin. Siapa nih? Saya dulu ya. Boleh. Lolos dengan bintang nilai. Kalau yang kata saya ya, ini semakin tinggi nilai adik-adik, itu pasti semakin besar peluangnya untuk lolos ke setiap prodi sesuai dengan rukun ilmu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang nilainya kurang, misalkan prodi angkatan saya sampai 900 yang paling tinggi itu 900 kalau nggak salah, kurang dari 900, anggap 600 atau mungkin 500, bukan berarti adik tidak punya peluang untuk lolos ke prodi. Nah, itu tinggal adik-adik sesuaikan, misalkan nilai 500 ini sesuaikan adik-adik dengan minat bakat, dan adik-adik pintar-pintar baca peluang, pintar-pintar cari prodi yang sesuai dengan minat bakat adik-adik, tapi persaingannya tidak terlalu ketat. Dalam artian kursinya banyak, tapi peminatnya tidak terlalu banyak. Bukan berarti prodi yang tidak banyak peminatnya bukan berarti prodinya jelek gitu. Karena setiap tahun kan tren peminat itu berbeda-beda gitu. Jadinya pasti mungkin tahun sebelumnya peminatnya sedikit gitu. Siapa tahu tahun ini jadi lebih banyak. Jadi ada pintar-pintar baca peluang sih sebenarnya kalau untuk SBMPTN. Kalau dengan sistem saya dulu di angkatan saya yang nilainya keluar, nilainya kelihatan dan kita bisa ukur kemampuan kita seberapa. Tapi kalau di angkatan yang saat ini yang nilainya tidak keluar, yang kita tinggal patok, kita pengen prodi itu, kemudian kita tes. Jadi adik-adik harus habis-habisan di sana, belajar dengan keras, dengan giat, supaya kita mencapai skor tinggi-tingginya agar kita masuk ke rankingan di prodi itu. Itu sih sebenarnya. Kalau sistem tahun ini, kalau sistem saya dulu, kita masih bisa kok, berapapun nilai kita masih punya peluang. Mungkin selanjutnya bisa dari SNM-nya, dari Kak Fatma. Nah, kalau faktor penentu di SNMPTN itu, nilai rapor itu merupakan salah satu dari kriteria kelulusan SNMPTN. Sementara indeks sekolah maupun alumni itu merupakan pertimbangan khusus PTN menerima calon mahasiswa baru jalur SNMPTN. Nah, kalau dilihat dari nilai rapor aja, berarti kan setiap sekolah itu punya standar maupun kriteria tertentu untuk nilai rapor mereka. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada juga bahkan yang pelit, tapi karena tahu SNMPTN itu pakai nilai rapor, dia bisa aja obral nilai itu. PTN secara nggak langsung bakal menerima nilai siswa itu secara mentah-mentah. Makanya samping nilai rapor ada yang namanya indeks sekolah. Nah, adanya indeks sekolah ini bisa membantu ya penilaian SNMPTN itu sendiri. Kualifikasinya itu ada 2 sih, faktor kualifikasi siswanya. Yang pertama itu dari nilai rapor siswanya itu, berapa nilainya, berapa besar nilainya, konsistensi nilainya yang dibiasakan. Nah, itu ada bukti piagam ataupun sertifikat yang dia punya, baik itu prestasinya dia di internasional, nasional, kabupaten maupun provinsi.
kalau dari faktor kualifikasi di sekolah itu biasanya dari akreditasi sekolah, habis itu dari jenis kelasnya dia, reguler atau enggak akselerasi kayak gitu. Biasanya dari alumni ataupun IPK alumni kayak gitu. Habis itu banyaknya siswa yang berhasil lolos SNMPTN di PTN. Ada itu macam track record sekolah sih di PTN. Oke, terima kasih untuk Kak Fatma. Jadi ini karena durasi kita, ini pertanyaan terakhir ya. Karena durasinya udah hampir setengah jam, kita ini pertanyaan terakhir itu, Kak, SNM bisa untuk daftar univ swasta atau khusus perguruan tinggi aja nih Kak? Bisa mungkin Kak Fatma dibantu? Seperti yang udah aku jelasin tadi, SNMPTN itu kan salah satu jalur untuk kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri ya. Bisa dilihat juga tuh dari kepanjangannya SNMPTN, perguruan tinggi negeri kayak gitu. Kalau untuk swasta sendiri itu punya cara maupun punya cara dan prosedur sendiri untuk menerima mahasiswa berikutnya. SNMPTN itu hanya untuk PTN aja. Wah, terima kasih nih buat Kak Pande dan Kak Fatma yang sudah mau bergabung dalam acara hari ini dan sudah mau membantu adik-adik kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan di kepala mereka mengenai apa itu SBMPTN dan SNMPTN. Nah, sebelum video ini berakhir, bagi yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan atau belum sempat kami bahas, pertanyaan tersebut masih kami simpan, jadi jangan berkecil hati. Pertanyaan tersebut bukan kami tidak anggap tidak kami gunakan gitu, tapi akan kami keluarkan mungkin di episode-episode selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang kita bawakan. Oke? Jadi bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jadi silahkan subscribe ke channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan sebarkan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan, agar mereka juga bisa mengetahui mengenai apa itu sistem dari SBMPTN dan SNMPTN. Nah, saya sendiri Yuan dan ada Kak Pande dan Kak Fatma pamit undur diri, dan nantikan episode-episode selanjutnya mengenai Goes to Kampus Online bersama kami. Oke, terima kasih. Bye-bye.